ciri-ciri ahlul bidah. Wa li ahlil bid'ah wal ahwa' alamat yu'rafuna biha. Ahlul bidah, ahlul hawa itu mempunyai ciri-ciri yang dikenali oleh para ulama. Mungkin tidak dikenali oleh orang awam, tapi para ulama mengenali. Ya. Setidaknya ada 5. Ya. Mari kita lihat satu persatu ciri-ciri ahlul bidah. Yang pertama, dan ciri ini merupakan sesuatu yang patut kita curigai, ya. Bukan sesuatu yang patut kita pastikan. Ya. Ciri-ciri orang kafir itu memotong jenggot, ya, tidak sholat, membuka aurat. Apakah setiap kali ada orang seperti itu kita pastikan kafir? Tidak. Tidak. Ya. Dari ciri itu kita mengambil sikap waspada. Bukan memastikan bahwa dia pasti kafir, dia pasti masuk neraka. Tidak. Ya. Lihat saudara-saudara kita, kaum muslimin. Berapa ribu, berapa juta kaum muslimin yang memotong jenggot, menampakkan aurat. Wanitanya menampakkan rambutnya, dengkulnya, bahkan pahanya. Padahal muslimah. Ya. Maka dari ciri-ciri ini kita bisa mengambil sikap untuk waspada. Bukan untuk mentakyin dia. Oh, ini berarti ahlul bidah nih. Ya. Jangan salah paham. Karena sebagaimana tidak boleh memastikan seseorang itu kafir, begitu juga walaupun ini lebih ringan, tidak boleh memastikan seseorang itu ahlul bidah. Jangan. Jangan. Ya. Lihat saudara-saudara kita di kiri kanan kita yang melakukan berbagai macam bid'ah. Ya tahlilan, ya usoli, ya manakiban, ya salawatan bid'ah, ya muludan, ya tahlilan. Bolehkah kita katakan mereka ahlul bidah? Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Ahlul bidah sedikit. Sedikit. Dalam sejarah bisa dihitung. Sa'ad bin Dirham, Jaham bin Safwan, Bishr al-Marisi, Ma'bad al-Juhani, bisa dihitung. Pelaku bid'ah jutaan yang ikut-ikutan. Seandainya mereka hidup di negeri sunnah, di lingkungan ulama sunnah, tentu akan ikut-ikutan sunnah. Antum tahu di Saudi ada orang awam nggak? Di Saudi ada orang awam nggak? Iya banyak. Banyak orang-orang awam yang tidak menuntut ilmu seperti antum. Ya. Ngaji seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Ya. Bahkan hampir setiap hari ngaji. Thalabatul ilm. Apakah di Saudi semuanya thalabatul ilm? Tidak. Tidak, awam, cari duit, dagang. Tapi karena lingkungannya nggak ada yang tahlilan, nggak ada yang muludan, ya kebawa oleh lingkungan. Sama-sama orang awam kan. Coba mereka hidup di negeri yang penuh dengan bid'ah, akan ikut-ikutan. Ini yang oleh Ali bin Abi Thalib disebut sebagai apa? Ada 3 tingkatan manusia dalam hal ilmu. Alim Rabbani, talabatul ilm ala sabilin najat. Satu lagi, hamajun ru'a. Ya. Alim Rabbani, para ulama kita yang mengajarkan sunnah. Tentu pilihan. Tidak ada di sini, tidak ada. Ya, antum tidak, saya tidak. Mereka adalah para ulama yang dengan ulamanya membimbing kaum muslimin kepada sunnah, kepada manhaj yang hak.
Mereka adalah Syekh Albani, Syekh bin Baz, Utsaimin. Ya, mudah-mudahan hari ini mereka adalah Syekh Ali Hasan, Syekh Masyhur Hasan Saman, ya, Syekh Musa Nasr, dan seterusnya. Bukan antum, bukan saya. Nah, yang kedua, talabatul ilm ala sabilin najah. Para pencari ilmu yang berada di jalan keselamatan. Mudah-mudahan kita masuk di sini. Ya. Ulama bukan, tetapi setidaknya kita punya pegangan. Setidaknya kita punya benteng. Apabila ada kebatilan yang ada di depan kita, setidaknya kita mengatakan saya tidak ikut-ikutan. Berbeda yang ketiga, hamajun ra'a, yang tidak tahu apa-apa, orang jahil, orang awam. Ini banyak. Banyak di negeri kita, banyak di Saudi, banyak di Pakistan, banyak di Irak, banyak di Syam, di mana-mana negeri kaum muslimin. Dari dulu sampai hari ini, kecuali zaman sahabat dan tabi'in, mayoritas kaum muslimin adalah hamajun ra'a. Orang awam yang nggak tahu apa-apa. Tatba'u kulla na'ik, yang mengikuti setiap penyeru. Seandainya mereka bertemu dengan tokoh-tokoh Khawarij, mereka jadi Khawarij. Seandainya mereka bertemu dengan orang-orang Jahmiyah, mereka akan jadi Jahmiyah. Seandainya mereka bertemu dengan Salaf, ya mereka akan jadi Salaf. Ya. Jangan sampai kita ke kelompok yang tiga ini. Ya, setidaknya yang kedua.